Ini kita lihat dulu di layar, ini adalah kondisi terkini. Ada selebritas Raffi Ahmad, Irfan Hakim yang juga diundang dalam acara hari ini. Ada akad nikah pernikahan Kaisang dan juga Erina. Tadi juga kita sudah lihat visualnya, ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, yaitu Gubernur DIY juga ya yang sudah hadir di Pendopo Agung Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Ini berarti kalau dari agenda yang kita terima 12.30 tadi ya pasrah tampi itu, baru kemudian akan dilanjutkan dengan akad nikah, baru upacara panggih pengantin, betul ya? Iya. Upacara panggih ini berarti setelah akad? Jadi kalau akad itu berarti kan peresmian secara agama. Oke. Karena ini agama Islam kan, Betul. jadi di situ harus ada walinya. Nah walinya nanti kan sudah ditentukan 2 menteri ya kalau tidak salah itu. Sebagai saksi? Ya sebagai saksi pihak pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. Nah setelah itu selesai, maka kemudian nanti kedua pengantin tadi itu akan berganti busana dahulu. Oh harus ganti baju Ya, berarti? Hanya kan pengantin? Hanya pengantin saja. Keluarga tidak ya? Keluarga orang tua tidak ya? Jadi karena mereka akan menggunakan baju kebesaran kan. Oke. Jadi kalau dalam akad nikah masih yang lebih simple, sederhana saja. Tapi kalau ketika dia akan memasuki panggih, maka dia akan menggunakan baju yang lebih nah seperti ini kan, ini waktu siraman ya. Kalau ini siraman ya. Kemarin. Jadi nanti setelah akad nikah biasanya pengantin, kedua mempelai itu akan masuk ke ruang tertentu untuk berganti pakaian. Ya. Berganti busana ya, artinya busana khusus untuk perkawinan. Ada kalau ada Jogja itu kan menggunakan basahan yang hanya... kita lihat banyak selebritas juga yang hadir ya di sini. Ada Ayu Dewi, ada Nagita Slavina bersama dengan Raffi Ahmad, tadi ada Desta juga. Cukup banyak selebritas yang diundang dalam acara akad nikah hari ini ya. Menjelang akad nikah Kaisang dan juga Erina, kita lihat sudah banyak tamu yang hadir. Hari ini intimate wedding, Bu Irma. Jadi hanya 300 tamu yang diundang hari ini. Ya, tamu dengan VIP, teman-teman pejabat negara dan juga ya, selebritas, kerabat terdekat. Tapi termasuk juga tentunya selain akad nikah, tetap ada prosesi, ada Jawa yang tadi kita diikutin karena kita bagi masyarakat Jawa yang kalau memang bersedia, karena itu pilihan ya sebetulnya kan, bersedia mengikuti dengan adat Jawa, ya tentu harus diikuti langkah per langkah diikutin tadi. Tapi ini sudah dimodifikasi atau sebenarnya masih? Ya ada sedikit dimodifikasi, tapi tidak mengubah yang esensi, esensi ya, Bu, tapi mungkin disederhanakan atau di waktunya lebih dipercepat atau itu saja. Apa pakem yang tidak boleh dihilangkan dalam pernikahan adat Jawa? Ya itu tadi siraman ya kan. Seharusnya kan ada lamaran ya dan sebagainya, tapi lamaran kan tidak terlalu, karena mereka sudah dalam masa yang sekarang ini kan lamaran itu hal yang biasa. Jadi yang penting ya itu tadi siraman ya kan, lalu kemudian nanti ada ijab kabul, lalu panggih tadi, itu yang penting tadi. Nah itu acara-acara adat menjadi satu center untuk diresmikannya bahwa kedua mempelai itu memang sah sudah menjadi suami istri, baik secara agama maupun secara adat Jawa. Gitu. Itu yang tidak boleh dihilangkan begitu ya Bu Irma ya. Kita lihat sekarang sudah pukul 12:15, artinya harusnya 15 menit lagi Bu Irma akan segera dimulai acara pasrah tampi. Ini ada Chef Arnold yang kita lihat ada di layar kaca Anda, sedang berbincang juga dengan tamu-tamu lainnya, karena kita tahu Chef Arnold ini juga cukup dekat dengan Kaisang Pangarep yang juga sama-sama punya bisnis di bidang kuliner ya. Jadi memang cukup akrab dan semua yang diundang di sini memang disebut memang tamu-tamu yang punya hubungan dekat, kerabat dekat, keluarga dekat dari Kaisang maupun Erina, sehingga hanya ada 300 tamu saja yang diundang di Pendopo Agung Royal Ambarukmo. Betul, Bu. Ini dia para tamu undangan yang harus berjalan kaki memang, karena ini memasuki ring 1 yang pengamanannya sangat ketat, jadi harus turun di drop off untuk kemudian memasuki ruangan pertama. Dan para tamu tentunya diberikan
kode batang ya atau barcode sebagai bukti bahwa memiliki undangan asli, otentik untuk kemudian bisa masuk ke tempat digelarnya akad nikah. Pendopo Agung Royal Ambarukmo Yogyakarta, betul. Tentu semuanya berfoto ya, Bu Irma ya, karena ini kan suatu momen yang luar biasa. Pernikahan putra bungsu Presiden dengan adat Jawa. Dan kalau kita lihat 14 menit lagi akan segera dimulai, tamu sudah banyak yang hadir. Dan nanti selain akad nikah, sebelumnya akan diawali oleh pasrah tampi dan nanti akan ada upacara panggih yang tadi disebut ya. Posisinya kalau kita lihat di nenahnya itu ada di tengah-tengah para tamu, Bu Irma. Ada makna tertentu berarti ya, Bu Irma? Ya kan dia menjadi pusat dari segala-galanya, baik pusat alam semesta. Tapi juga ketika tamu hadir, maka dia menjadi center dari tadi. Jadi semua perhatian tamu kan terpusat pada pengantinnya, nggak kemana-kemana. Gitu. Jadi dari pelaminan mereka yang ada di depan, mereka harus berjalan tapi nggak terlalu jauh sekali. Panggih ya? Ya, karena biasanya kalau yang saya tahu ya di ruang ini tadi, nggak mungkin di sini lalu 10 meter itu nggak mungkin, jauh ya? Paling 2 meter udah. Tapi membuktikan bahwa dari bagian depan ruangan berarti ke tengah-tengah para tamu, begitu ya? Center. Sebagai pusat. Kalau saya mengatakan sebagai pusat inti bahwa hari ini adalah hari A, di mana intinya adalah kita menyaksikan, merestui perkawinan antara Kaisang dengan Mbak Irina tadi, itu tadi. Kalau secara agama tentu yang paling sakral ini adalah akad nikah. Kalau secara adat Jawa memang panggih ini ya, Bu Irma? Ya, karena sudah menyatu, Jadi akad nikah baik mau agama apapun ya kan, karena ada yang mungkin bukan Islam dan itu tidak masalah, tapi itu menjadi satu kesatuan. Nanti juga akan ada tetap penyerahan pisang sanggan, begitu ya, Bu? Ya, sebenarnya kan ya nanti kita lihat prosesinya, karena kan kadang-kadang apa yang kita ini tidak sesuai dengan yang di kalau yang kita dapatkan informasinya masih akan ada penyerahan pisang sanggan, kemudian juga ada kembar mayang. Nah, ya, itu sanggan kembar mayang. Jadi kembar mayang itu kan semacam duplikasi dari Dewi. Dewi itu tadi, jadi harus sepasang kayak nanti kembar mayang antara kedua pihak mempelai itu dipertukarkan. Nanti kalau kemudian istilahnya dilabuh, dibawa ke terus harus dipertemukan antara satu kembang mayang. Jadi satu keluarga ini dibawa bertemu, yang ini menerima ke tempat, misalnya Mbak Irina ke tempatnya Mas Kaisang ke tempatnya Mbak Irina. Oh begitu, nah, makanya betul harus dipertemukan begitu harus dipertemukan, karena itu kan simbol laki-laki dan perempuan tuh sebetulnya. Kembar mayang ini? Itu tadi. Jadi nanti dibawa di satu tempat, ada yang bisa dilabuh itu di perempatan jalan untuk diletakkan di situ. Kalau dari dekorasi yang ada saat ini masih kental dengan suasana Jawa apa sebenarnya sudah ada modernisasi di sini? Ya, ada modifikasi. Tapi nggak apa-apa kan. Menurut saya setiap budaya yang ada di kita itu kan selalu modifikasi. Betul. Nah, yang penting adalah generasi mudanya mau menerima itu tadi, salah satunya dengan misalnya melakukan perkawinan dengan adat Jawa misalnya. Betul. Itu tadi. Jadi secara tidak langsung dia akan melestarikan tadi. Ini kan kita juga berterima kasih juga kalau menurut saya sebagai seorang saintis bahwa Kaisang dan Mbak Irina mau melakukan perkawinan dengan adat Jawa. Jadi kita semua juga jadi belajar bagaimana pernikahan adat Jawa begitu ya. Betul. Nah, warna ini soalnya juga penting sekali dalam adat Jawa juga ya. Pernikahan adat Jawa ini menjadi makna begitu ya, Bu Irma. Tapi kita nanti perbincangkan. Kita harus jeda dulu. Tetaplah bersama kami dalam program Dua Jiwa Satu Cinta. Kami segera kembali untuk Anda.